Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Reski Amalia Hamka, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Keuangan, dan yang saya sayangi teman-teman yang sedang menonton video presentasi ini dengan judul Analisis Laporan Arus Kas. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ananda Putri Rahmadani dengan NIM 19931411083 dan rekan kelompok saya yang bernama Syafira Kusnadi dengan NIM 19931411062. Kami dari kelas Manajemen Keuangan A 2019, program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja untuk materi pendahuluan. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam laporan keuangan ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu beserta dengan penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran dari kas tersebut. Baik, pada slide berikutnya ini terdapat contoh laporan arus kas yang di dalamnya terdapat 3 aktivitas yang dilaporkan. Yang pertama adalah aktivitas operasi, artinya aktivitas yang menyangkut kegiatan yang menimbulkan beban dan juga pendapatan. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktivitas yang menyangkut naik dan turunnya aktiva jangka panjang. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang berkaitan erat dengan kegiatan pendanaan, misalnya dana yang digunakan dari investor dan dari sumber pinjaman lainnya yang bertujuan untuk pendanaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan arus kas. Tujuan utama dari analisis laporan arus kas adalah untuk menaksirkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas dengan menggunakan alat analisis rasionya, yaitu berupa komponen neraca dan laporan laba rugi. Macam-macam rasio arus kas. Yang pertama itu rasio arus kas operasi, yang kedua rasio total hutang, yang ketiga rasio pengeluaran modal, yang keempat rasio cakupan arus dana, yang kelima rasio cakupan khas bunga, yang keenam rasio cakupan hutang lancar, yang ketujuh rasio kecukupan arus kas, dan yang kedelapan rasio arus kas bersih bebas. Adapun yang pertama, rasio arus kas operasi atau AKO. Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Semakin besar rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik. Apabila 1:1 atau 100%, berarti aktiva lancar dapat menutupi semua kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, apabila rasio AKO di bawah 1, berarti perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajiban lancarnya. Adapun rumusnya yaitu rasio AKO sama dengan jumlah arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Yang kedua itu rasio total hutang. Rasio ini menganalisis dalam jangka waktu berapa lama perusahaan akan mampu membayar hutang dengan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Semakin besar nilai rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik. Rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Angka sekitar 20% merupakan hal yang biasa untuk perusahaan yang sehat keuangannya. Rumus rasio total hutang yaitu arus kas operasi dibagi total hutang. Yang ketiga, rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Semakin besar rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik karena kecukupan modal yang tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang. Adapun rumusnya, rasio pengeluaran modal yaitu arus kas operasi dibagi pengeluaran modal.
Rasio yang keempat yaitu rasio cakupan arus dana atau CAD. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya atau bunga, pajak, dan dividen preferen. Nilai rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Adapun rumusnya yaitu rasio cakupan arus kas sama dengan EBIT dibagi bunga ditambah pajak ditambah dividen. Rasio kelima yaitu rasio cakupan kas bunga. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang. Rasio yang tinggi baik untuk menutup biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan untuk tidak mampu membayar bunga menjadi sangat kecil. Rumusnya yaitu arus kas operasi ditambah bunga ditambah pajak dibagi bunga. Rasio yang keenam yaitu rasio cakupan kas hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup kewajiban lancar. Rasio CKHL THDU hutang lancar untuk kondisi yang sehat adalah sekitar 0,4 atau lebih. Adapun rumusnya yaitu rasio CKHL sama dengan jumlah kas operasi ditambah dividen kas dibagi hutang lancar. Rasio yang ketujuh yaitu rasio kecukupan arus kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 tahun mendatang. Nilai rasio ini sekurang-kurangnya adalah 1. Adapun rumusnya, rasio kecukupan arus kas sama dengan EBIT dikurang bunga, dikurang pajak, dikurang pengeluaran modal, dibagi rata-rata hutang lancar. Dan yang terakhir yaitu rasio arus kas bersih bebas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas di masa yang akan datang. Adapun rumusnya, rasio arus kas bersih bebas sama dengan laba bersih ditambah bunga ditambah depresiasi ditambah sewa ditambah leasing ditambah dividen ditambah perubahan modal ditambah sewa dibagi biaya bunga ditambah sewa ditambah hutang jangka panjang ditambah kewajiban leasing. Baik, demikian materi yang dapat kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi